Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai Green Marketing Overview. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Ardi Arifa dengan NIM 389. Yang kedua, ada Gali Cahyanirum dengan NIM 377. Yang ketiga, ada Deviana dengan NIM 379. Dan yang terakhir ada Rahayu Ningsih dengan NIM 392. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai Green Marketing Overview dari Fore Coffee. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Gali Cahyaningrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai History of Company dan Company Overview. Di mana History of Company dari Forecafe sendiri itu, yaitu Forecafe didirikan pada tahun 2018. Forecafe juga merupakan sebuah startup kopi yang memperhatikan kelestarian lingkungan atau sustainability. Hal ini bisa dirasakan dari material dan desain yang diterapkan seperti suasana store Forecafe yang bernuansa alam yang menenangkan. Selain itu, nama Forecafe sendiri juga terinspirasi dari sebuah kata forest yang berarti hutan. Tidak hanya memiliki logo yang berwarna hijau dan berkonsep lifestyle yang lebih eco-friendly, Forecafe juga telah memberikan kontribusi bagi sekitar dengan membantu petani kopi lokal hingga menyebarkan energi positif bagi semua orang dengan semangat go green. Store Forecafe sendiri hadir dengan gagasan inovatif yang menggabungkan konsep antara futuristik, ramah lingkungan, dan juga keunggulan yang berkualitas. Selanjutnya ada company overview, di mana terdiri dari yang pertama ada founder. Founder itu Vico Lomar adalah seorang co-founder dan CEO dari Forecafe, lulusan Universitas Trisakti pada tahun 1999. Sebelum mendirikan bisnis ini, Vico Lomar juga telah malang melintang di industri bisnis F&B atau makanan dan minuman selama kurang lebih dari 20 tahun. Dia memulai karirnya sebagai seorang staf akuntan di PT Metropolitan Kerjata Tbk. Setelah Viko berkelana di industri makanan dan minuman, Viko juga mulai mengasah pengalamannya di bidang kopi dengan menjadi founder PT Jokopi Sukses Jaya di balik merek Kopi Alumni sejak tahun 2018 sampai tahun 2019 sebelum akhirnya turut membantu membangun dan mengembangkan Forecafe. Yang kedua ada industri. Untuk nama organisasi di sini yaitu Forecafe dengan industri pengolahan kopi pada bidang jasa makanan dan minuman. Lalu visinya itu ada menawarkan kopi yang berkualitas tinggi kepada pelanggan menjadi sebuah prestasi yang bisa dicapai. Lalu ada misinya yaitu menciptakan dampak ke komunitas melalui pembangunan cabang strategis dan partnership yang menciptakan pilihan menu yang kreatif. Dan yang ketiga yaitu geografis, di mana lokasi kantor pusatnya itu di Gedung Graha Ganesha, lantai 1 Suite 120 dan 130, Jalan Hayam Wuruk, nomor 28, RT 041, RW 001, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Dan untuk lokasi store-nya itu telah tersebar di berbagai kota di Indonesia pada tahun 2023. Forecafe akan membuka gerai pertamanya di Singapura. Selanjutnya ada revenue and profit. Di sini Forecafe tidak menjelaskan secara rinci mengenai revenue and profit-nya, tetapi pendanaan terakhir pada tahun 2022 Forecafe mencapai sekitar 435 miliar rupiah. Forecafe juga mencatatkan pencapaian positif pada arus kas dari aktivitas operasi perusahaan dan telah melakukan pemangkasan anggaran promosi hingga 50% pada tahun 2021, 30% pada tahun 2022, dan 20-30% pada tahun 2023. Dan yang terakhir ada main kompetitor dari Forecafe sendiri. Yang pertama ada pesaing utamanya yaitu Kopi Janji Jiwa yang telah memiliki 1.100 gerai, Kopi Kenangan yang telah memiliki 932 gerai, Starbucks yang telah memiliki 567 gerai, dan Kopi Su yang telah memiliki 200 gerai. Baik, cukup sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diviana. Baik, terima kasih untuk Gali. Di sini izin melanjutkan.
Untuk green product, diketahui dulu ya sebelumnya green product itu merupakan produk ramah lingkungan yang dirancang dan diproses dengan cara yang bertujuan untuk mengurangi efek-efek negatif dalam produksi, pengemasan, pendistribusian, dan pengonsumsiannya. Nah, green product juga memiliki manfaat bagi konsumen seperti produk terbuat dari bahan alami dan organik akan lebih sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen dan juga memiliki manfaat bagi sosial seperti produk ramah terhadap lingkungan dapat didaur ulang atau dapat dipakai kembali. Nah, hal tersebut akan berdampak positif bagi lingkungan. Salah satunya dapat mengurangi limbah plastik. Baik untuk green product dari For Coffee yaitu yang pertama, green coffee merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh Fore Kopi. Nah, green coffee memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan ramah lingkungan. Sebab Forecafe ini menggunakan biji kopi lokal yang alami dan organik. Kemudian Forecoffee menggunakan kemasan reusable, yaitu kemasan yang dapat didaur ulang dan bisa dipakai kembali. Nah, kemasan korek kopi juga mendukung konsep 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan recover. Nah, kemudian penggunaan bahan ramah lingkungan. Forek kopi menggunakan biji kopi jenis Arabica yang diambil dari pemasok para petani kopi lokal di perkebunan organik di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, seperti di Aceh Gayo dan di Toraja. Nah, kemudian kenapa sih Foreca Coffee ini bisa sukses? Karena banyak berbagai faktor, termasuk inovasi dalam meningkatkan kesadaran konsumen akan lingkungan. Eh, Terus kemudian juga produk, harga, dan citra mereknya. Selain itu, Forecoffee juga telah sukses dikenal karena menerapkan gaya hidup ramah lingkungan secara nyata, seperti melalui penggunaan kemasan yang dapat didaur ulang dan bisa dipakai kembali. Nah, hal ini mencerminkan komitmen Forecoffee dalam mendukung gaya hidup ramah lingkungan yang kemungkinan besar telah menarik minat banyak konsumen yang peduli akan lingkungan sekitar. Next. Next. Baik, untuk green price. Nah, green price merupakan harga yang diberikan pada produk yang ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, Forecoffee memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam menentukan harga dari produknya. Nah, Forecoffee sendiri berkisaran harga antara 21.000 hingga 39.000. Dengan harga yang diusung atau ditawarkan oleh Forecoffee tersebut sangat worth it dengan kualitas yang akan didapatkan serta manfaat yang akan dirasakan atau didapatkan ketika kita membeli produk ramah lingkungan dari Forecoffee tersebut ya. Karena produknya tersebut menggunakan bahan ramah lingkungan serta kemasan ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan dipakai kembali. Baik, cukup sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ardia. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu poin selanjutnya mengenai Green Place. Perlu kita ketahui dari definisinya bahwa Green Place ini merupakan fisik suatu produk yang memiliki dampak pada lingkungan secara langsung seperti desain tempat, material yang digunakan. Green Place ini digunakan dalam For Coffee ini berupa desain interior yang menyusung tema green dan eco habit. Alasan konsep tersebut yaitu bahwasannya lingkungan hidup ini realita yang wajib dijaga oleh manusia serta sesuai dengan kafenya yang menjual minuman hasil dari alam yaitu kopi. Boleh di next. Selanjutnya mengenai green promotion atau company marketing activities. Perlu diketahui juga bahwa Fore Coffee ini menggunakan promosinya di platform media sosial berupa Instagram Ads, Gojek, dan Grab. Dan juga ada pula campaign yang diusung pada For Coffee ini, seperti For Essential You yang memiliki arti dengan memiliki kepercayaan diri, setiap generasi muda ini juga mampu menjadi teladan bahkan penggerak untuk menjalani gaya hidup yang peduli terhadap lingkungan. Dan campaign ini juga berkolaborasi bersama Cinta Laura sebagai Social and Sustainability Ambassador-nya.
Kampanye ini bertujuan untuk mewujudkan komitmen Fore Coffee terkait ESG, yaitu Environmental, Social, and Corporate Governance, dengan turut mengundang lobby sebagai mitra dalam merealisasikan komitmen sustainability tersebut. Campaign berikutnya yaitu mengenai for responsible, yaitu Fore Coffee ini mengedepankan asas pelestarian lingkungan. Fore Coffee ini berkomitmen untuk menjalankan banyak inisiatif guna meminimalisir dampak pengguna plastik di lingkungan hidup sehari-hari. Bersama Robis yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu mitra untuk merealisasikan komitmen inisiatif pelestarian lingkungan ini, Fore Coffee juga tengah menggencarkan program untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampah plastik yang sudah digunakan menjadi barang-barang kegunaan sehari-hari, agar bisa memberikan plastik-plastik ini sebagai second life atau second purpose. Penggunaan 450 kg material daur ulang plastik cup, termasuk plastik cup for coffee, menjadi produk upcycle furniture seperti meja, bangku, dan kabinet yang dapat ditemukan di gerai tersebut. Selanjut kampanye yaitu ada for everyone, yaitu mengajak for friends untuk mengajak teman dan keluarga menikmati Fore Coffee bersama. Tentunya kami punya reward juga dari Fore Coffee untuk menarik para pelanggan jika mereka itu menyebarkan kode referral sebanyak-banyaknya ke sosial media baik WhatsApp maupun Instagram dan lain-lainnya akan mendapatkan gratis kopi. Oke, boleh di next. Selanjutnya, mengenai what issue force company to do sustainability and company practice to support sustainability. Itu mengenai masalah apa yang memaksa perusahaan ini untuk melakukan keberlanjutan dan praktik perusahaan untuk mendukungnya. Jadi hal yang mendasari bahwa perusahaan ini menggunakan isu sustainability yaitu karena konsumen yang sangat menyadari arti pentingnya lingkungan, bahkan mau membeli suatu produk pada harga premium, tentu saja tidak dengan mengabaikan kualitas, sehingga pemasar menganggap hal ini sebagai peluang yang baik untuk mengusung tema sustainable, memenangkan persaingan dan mencapai tujuan perusahaan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahayu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ardia. Yang selanjutnya yaitu ada Company and Partnership Form, di mana Fore Coffee ini bekerja sama dengan beberapa partnership, yaitu yang pertama ada Citylink, di mana kolaborasinya itu dalam bentuk pre-book drinks. Jadi Citylink X Fore Coffee ini membuat kita dapat memesan kopi tanpa perlu menunggu di hari H penerbangan. Jadi menu minuman tersebut dapat kita pesan saat kita memesan tiket pesawat. Kemudian juga kita bisa klaim langsung di dalam pesawat kepada awak kabinnya setelah take off ataupun sebelum landing. Yang selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan Laneige, di mana mereka berkolaborasi dengan menghadirkan tagline yaitu Super Blue Coco Lemon yang terinspirasi dari Waterbank Blue. Minuman ini merupakan kreasi khusus dari Fore Cafe yang memiliki cita rasa kelapa dan juga lemon yang menyegarkan dan diciptakan khusus untuk menggambarkan Lineage Waterbank Blue HI. Yang selanjutnya yaitu ada Oma Eli. Fore Cafe ini berkolaborasi dengan Oma Eli dengan meluncurkan spesial menu pendamping untuk dari minuman kopi atau dessert dengan tagline yaitu Green the Essential, di mana Fore Cafe berkomitmen untuk selalu memberikan produk dan juga layanan yang tepat dan membuat pelanggan merasa nyaman dengan menyediakan ruang dan juga kesempatan untuk terhubung kembali dengan diri sendiri di tengah kesibukan mereka sehari-hari. Dengan menghadirkan happiness lebih, Fore Cafe ini menghadirkan 10 varian rasa gelato, kemudian ada 4 rasa kreasi spesial antara Fore Cafe dan juga Oma Eli. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan Walt Disney, di mana Fore Cafe menjalin kerjasama dengan Disney Indonesia untuk merayakan ulang tahun Disney yang ke-90.
Hasil kolaborasi ini salah satunya tampak pada Cup Fore Cafe edisi khusus yang menampilkan Mickey sebagai maskot Disney pada desainnya. Selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan Bobo Cabin. Dalam kampanyenya yaitu Journey to Wellbeing, Mindful Reset, yang berkolaborasi dengan Fore Cafe untuk menginspirasi pelanggan dan mempraktikkan mindfulness dalam hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan saat momen mereka sedang berlibur. Melalui kolaborasi ini diluncurkan juga menu minuman spesial yang dipilih karena menyesuaikan dengan tema yang diusung oleh Bobo Cabin, yaitu dekat dengan alam, kemudian mendukung well-being, dan juga dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas. Rangkaian kampanye ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak generasi muda yang sadar akan pentingnya well-being dan juga mengerti cara untuk menjaga kondisi yang seimbang bagi tubuh, jiwa, dan juga pikiran. Kolaborasi selanjutnya yaitu dengan Magnum, di mana Fore Coffee berkolaborasi dengan Magnum Indonesia untuk meluncurkan tagline yaitu Special Creation of Magnum Double. Kolaborasi ini merupakan kolaborasi yang sangat berani karena mereka menghasilkan minuman khas Fore Coffee dengan es krim Magnum yang double coklat utuh di dalamnya. Magnum memilih Fore Coffee sebagai partner kolaborasi karena mereka itu percaya bahwa kedua brand ini mampu menginspirasi para penikmat Magnum yang disebut dengan Magnum Pleasure Seeker dan juga para penikmat kopi supaya lebih berani dalam mencoba suatu hal yang baru. Hal tersebut juga dilambangkan dengan animal print pattern. Konsep ini desain special creation of Magnum Double. Yang selanjutnya yaitu ada kerjasama dengan Green Rebel. Fore Coffee memperkenalkan alternatif produk menu sandwich plant-based yang bernama The Meatless Deli yang diklaim terlezat bersama Green Rebel yang dapat dikonsumsi oleh semua orang. Menu sandwich plant-based ini cocok untuk dinikmati setiap orang yang mencari pilihan makanan lezat, sehat, dan aman dikonsumsi. Selanjutnya, yaitu ada green logo, di mana pada cup coffee Fore Coffee itu ada logo 4R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, dan juga Replace. Tanda logo tersebut merupakan tanda perlindungan lingkungan yang telah teruji lulus serta sertifikasi. Kemudian ada 4PP, yaitu polypropylene recycle symbol. Jenis plastik yang memiliki ketahanan yang baik terhadap suhu tinggi dan juga bahan kimia. Kemudian juga tembus uap yang rendah, ringan, dan aman digunakan untuk suatu tempat makanan atau minuman. Kemudian juga ada logo microwave safe, di mana gelas minuman Fore Coffee ini bisa dimasukkan ke dalam microwave jika ingin dipanaskan kembali. Gelas minuman panas ini dilapisi dengan foam anti panas yang menyatu dengan desain sehingga tidak memerlukan hot cup sleeve lagi. Kemudian untuk kampanye yaitu ada For Essential You, For Responsible, dan juga For Everyone. Untuk sertifikasi pada Fore Coffee yaitu gelas Fore Coffee yang telah lulus uji sertifikasi pada bulan Januari 2018 di Tiongkok dan juga sertifikasi halal yang valid sampai dengan tanggal 28 Juni 2026. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Ardia. Ya, baik, terima kasih teman-teman semua atas pemaparannya. Baik, untuk sekian pemaparan dari kelompok kami, kelompok 3, mengenai Green Marketing Overview dari Fore Coffee. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.